Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saya mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah bagi segenap umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur yang merayakannya, khususnya sahabat-sahabat di Kota Kupang. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memperkuat semangat kita, memperteguh solidaritas kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur tercinta dalam semangat kasih demi NTT yang lebih baik dan sejahtera. Saudara-saudara, hari ini umat Kristiani akan memaknai momentum Paskah. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Ini sebuah peristiwa iman, tetapi selalu bisa dilihat dari perspektif kemanusiaan kita. Setiap peristiwa Paskah selalu melahirkan harapan, bahwa kegelapan dosa, penderitaan bisa dikalahkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, wafat, dan bangkit. Iman inilah yang akhirnya akan memperkokoh, memperkuat, memperteguh perjalanan hidup kita. Saya coba menarik momentum Paskah ini ke dalam pertanyaan yang mungkin sangat sederhana. Kapan NTT bangkit? Kapan Nusa Tenggara Timur bangkit? Kurang lebih di 4 tahun terakhir ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat NTT. Tagline ini, NTT bangkit, NTT sejahtera. Di mana-mana, kemana-mana, dan kapanpun kita sering mendengarkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Pertanyaan saya, kapan NTT bangkit? Apakah NTT bangkit dulu baru sejahtera? Atau NTT sejahtera dulu baru bangkit? Atau dua-duanya bangkit sekaligus sejahtera? Ini tentu pertanyaan yang mungkin sedikit filosofis, yang tidak bisa kita jawab dalam durasi yang sangat singkat ini. Tetapi setidak-tidaknya kita perlu berpikir ulang tentang tagline ini, NTT bangkit, NTT sejahtera. Nah, pertanyaannya itu, kapan NTT bangkit? Saya membaca satu berita online yang seorang rekan kirimkan kepada saya tanggal 6 April 2023 yang lalu. Itu berkaitan dengan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas RI, Suharto Monoarfa. Beliau menyampaikan data bahwa sampai dengan tahun 2023 ini di Indonesia ada 20 provinsi yang berkategori provinsi dengan penghasilan menengah ke bawah. 2 provinsi yang mendapatkan predikat provinsi dengan penghasilan tertinggi, yakni DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Dari 20 provinsi dengan predikat provinsi berpenghasilan menengah ke bawah itu, provinsi kita, tanah tumpah darah kita, Nusa Tenggara Timur ini menempati posisi buntut. Itu penghasilannya hanya $1,465 per hari. Kita berada di posisi buntut. Lalu saya bertanya, kalau dengan posisi seperti ini, kapan kita bangkit? Apalagi kapan kita sejahtera? 4 tahun ini kita sering mengumandangkan tagline ini, NTT bangkit, NTT sejahtera. Tetapi kita mungkin belum berpikir, kapan kita bangkit? Kita, Anda dan saya, adalah pertanyaan itu sekaligus jawaban itu. Kita adalah serentak pertanyaan dan jawaban.
Karena itu, mempertanyakan kapan NTT bangkit adalah pertanyaan yang terbuka kepada setiap anak NTT. Ya. Bahwa kita diberi tanggung jawab untuk bagaimana dengan segala potensi kita, dengan segala kemampuan kita, dengan berbagai kepercayaan yang publik berikan kepada kita, untuk menggelorakan, untuk menggiatkan NTT agar cepat bangkit, cepat sejahtera. Nah, perihal bangkit dan sejahtera, ini adalah tekad pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Ya. Namun, visi besar ini tidak serta-merta bisa direalisasikan kalau tidak ditunjang oleh program-program yang smart, ya, yang spesifik, yang secara khusus dibikin program-program turunannya, ya, yang measurable, yang bisa diukur capaiannya, yang acceptable, ya, yang bisa dicapai, yang bisa diraih, ya, yang realistik, yang harus sesuai dengan konteks ke-NTT-an kita, yang realistis saja, yang punya timeline. Ya. Kalau hemat saya, NTT bangkit, NTT sejahtera ini durasinya 5 tahun. Ya. Dan sekarang kita berada di penghujung tahun yang terakhir. Nah, sekali lagi saya bertanya, kapan NTT bangkit? Apakah harus menunggu nakoda baru atau dengan tetap mempertahankan nakoda yang ada saat ini? Semuanya kembali kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya, selaku pemilik kedaulatan. Kembali kepada masyarakat untuk menentukan kapan NTT ini bangkit. Apakah saat ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau seperti apa? Itu kembali kepada masyarakat. Tetapi yang penting adalah ditentukan juga oleh pemimpin NTT. Karena itu memang tanggung jawab masyarakat NTT adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang kredibel, yang tidak hanya bermimpi besar, tetapi harus berani melakukan hal-hal itu secara konkret, nyata, ya, agar segala macam program itu bisa terlaksana dengan baik, teristimewa, ya, janji-janji politik yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, pertanyaan kapan NTT bangkit itu adalah pertanyaan untuk saya dan untuk Anda, untuk kita. Mungkin kita tidak tahu kapan jawabannya, tetapi pemerintah yang punya grand design program sudah merumuskan dengan jelas bahwa dalam durasi 5 tahun NTT mesti bangkit agar NTT sejahtera. Nah, sekarang mari kita evaluasi, mari kita lihat apakah narasi itu sesuai dengan realisasi atau narasi itu hanya indah kabar dari rupa. Itu tugas kita masyarakat NTT. Oke, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Malam Paskah. Semoga Anda semua terberkati. Semoga kita segera bisa menikmati kebangkitan-kebangkitan kecil dalam hidup kita, ya. Dan semoga NTT, ya, semakin hari menjadi semakin lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.